Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Anggreni, NPM saya 2424148. Baik, hari ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran kurikulum yang telah saya buat. Tugas ini diberikan oleh dosen pengampu Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Judul materi yang akan saya paparkan hari ini adalah tentang perkembangan dan perbedaan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 sampai kurikulum merdeka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang dimana artinya adalah kurikulum adalah perpaduan dalam proses belajar mengajar agar pendidikan berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan nasional. Selanjutnya tentang kurikulum 1947. Yang dimana kurikulum ini adalah kurikulum pertama di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Kurikulum ini fokusnya hanya pada pembentukan karakter dan semangat kebangsaan. Materinya pun masih diajarkan dengan sederhana. Guru pun menjadi pusat perhatian pembelajaran. Ciri utama pada kurikulum ini adalah menanamkan nilai nasionalisme dan watak bangsa. Selanjutnya ada kurikulum 1952 yang dimana rencana pembelajarannya terurai, materi pembelajaran lebih rinci dan sistematis, setiap pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dan guru di sini masih memiliki dominan dalam mengajar. Perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya adalah kurikulum 1952 ini mulai lebih terstruktur daripada yang kurikulum pertama tadi. Selanjutnya adalah kurikulum 1964, rencana pendidikan 1964, dengan menggunakan konsep pancawardhana, cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Fokus pada pengembangan potensi siswa, dan perbedaannya dari kurikulum yang lainnya, kurikulum ini tidak hanya pengetahuan tapi juga aktivitas dan keterampilannya pun diajarkan. Lalu selanjutnya ada kurikulum 1968. Kurikulum ini menekankan pembentukan manusia Pancasila, fokusnya pada pengetahuan dasar, struktur pembelajaran lebih sederhana. Nah, perbedaannya kembali menekankan nilai ideologi Pancasila. Jadi kurikulum 1968 ini lebih menekankan ideologi Pancasila. Lalu selanjutnya kurikulum 1975. Kurikulum ini menggunakan sistem tujuan instruksional dalam kurung TIU dan TIK. Perencanaannya, pembelajarannya sangat detail. Guru harus membuat satuan pembelajaran yang terstruktur. Perbedaannya lebih administratif dan terukur. Lalu selanjutnya ada kurikulum 1984 dalam kurung CBSA yang dimana kurikulum ini menggunakan konsep cara belajar siswa aktif atau bisa disebut dengan CBSA. Siswa mulai aktif dalam pembelajaran, guru sebagai fasilitator. Perbedaannya dengan yang sebelumnya adalah mulai bergeser dari guru aktif ke siswa yang aktif. Lalu selanjutnya ada kurikulum 1994 yang dimana materi pembelajarannya sangat padat, menggunakan sistem catur wulan. Beban belajar siswa cukup berat. Perbedaannya fokusnya pada penyampaian materi yang banyak, seperti penyampaian materi dengan metode ceramah gitu. Jadi kebanyakan mengajarkan siswa itu dengan metode ceramah. Itu pada kurikulum 1994. Selanjutnya ada kurikulum 2004 atau disebut dengan KBK. Kurikulum berbasis kompetensi. Fokusnya pada kemampuan yang harus dimiliki siswa. Penilaiannya berbasis hasil belajar. Perbedaannya dari yang sebelum-sebelumnya,
Kurikulum 2004 ini atau KBK tidak hanya belajar materi, tapi juga harus menguasai kompetensi atau skill yang dimiliki siswa. Tuh. Selanjutnya ada kurikulum 2006, yaitu KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang dimana sekolah diberikan kebebasan menyusun kurikulum sendiri, mengacu pada standar nasional. Perbedaannya, sekolah lebih mandiri dalam mengatur pembelajaran. Itu kurikulum KTSP. Yang terakhir ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini menekankan sikap pengetahuan dan keterampilan menggunakan pendekatan sistematik dalam kurung mengamati, menanya, mencoba. Penilaian berbasis karakter. Perbedaannya adalah menyeimbangkan pengetahuan dan pembentukan karakter. Jadi perbedaannya secara umum adalah yang awalnya guru yang menjadi pusat pembelajaran dan sekarang dengan inovasi terbaru, sekarang siswa lebih aktif. Awalnya fokusnya pada materi dan sekarang fokusnya pada kompetensi dan karakter siswa. Yang dulunya kurikulumnya lebih lama dan kaku, sekarang kurikulumnya merdeka dan lebih fleksibel. Sekarang pembelajaran lebih kontekstual dan berbasis proyek. Baik, kesimpulannya adalah perkembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan perubahan dari sistem yang berpusat pada guru dan materi menjadi sistem yang berpusat pada siswa, kompetensi, dan karakter. Tujuan akhirnya akan tetap sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang mampu membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.